Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan hak, dengan rinci, dengan sempurna, dengan menyeluruh, dan janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan muslim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di ayat yang kita bacakan sebelumnya tadi, yakni di surah An-Nisa surah keempat ayat ke-9, Allah berfirman kepada kita semua, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, yakni generasi-generasi yang lemah, meninggalkan anak-anak keturunan yang lemah. Maka hari ini banyak orang tua berpikir bagaimana bisa menyekolahkan anak setinggi-tingginya, S1, S2, S3, agar jangan sampai dia meninggalkan anaknya dalam kondisi menjadi generasi yang lemah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang hari ini mengumpulkan tanah berhektar-hektar. Agar apa? Agar bisa nanti diwariskan kepada anak cucu, agar anak cucunya tidak menjadi generasi yang lemah. Namun di satu sisi, di surah Al-Baqarah ayat 38 Allah berfirman kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Turunlah kalian semua dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam beserta rombongannya turun dari surga ke muka bumi ini, maka Allah menyampaikan, barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak perlu dia merasa takut. Fala khaufun alaihim, tidak perlu dia merasa khawatir, tidak perlu dia merasa takut, dan tidak perlu dia bersedih hati. Ini ayat seolah-olah bertolak belakang. Di surah An-Nisa Allah suruh kita untuk takut, tapi di surah Al-Baqarah tadi Allah suruh kita tidak usah takut. Walaupun artinya sama-sama takut, karena Al-Quran tidak mungkin bertolak belakang dari ayat yang satu ke ayat yang lain. Rupanya dalam bahasa asli, yakni bahasa Arab, dia memiliki kata yang berbeda. Di surah An-Nisa Allah menggunakan istilah khasyah, di surah Al-Baqarah Allah gunakan dengan istilah khaufun. Khaufun adalah ketakutan perihal-perihal dunia. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Untuk urusan-urusan dunia jangan takut, kata Allah. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan tegas di surah Hud
surah ke-11 ayat ke-6, di mana semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cacing yang hidupnya di bawah tanah, rezekinya Allah jamin. Padahal hidup di bawah tanah, tak punya kaki, tak punya tangan. Lah kita manusia, sebaik-baik penciptaan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yakni manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah yakni manusia hidup di atas tanah, pastilah rezekinya Allah jamin. Maka untuk urusan dunia tidak usah takut. Urusan dunia tidak usah takut. Buktinya banyak sekali hari ini orang-orang baik, termasuk masjid ini, menyiapkan makanan, minuman 3 kali sehari. Bahkan tidak hanya di sekitar masjid, disiapkan juga di sekitar terminal, disiapkan juga di beberapa titik yang dimana orang tidak perlu lagi memikirkan makan minumnya. Rupanya atas izin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan hati orang-orang baik ini, maka Allah izinkan kita semua bisa merasakan makan gratis dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, bahwa apa yang sudah Allah firmankan 1400 tahun yang lalu itu masih berlaku sampai hari ini. Bahwa semua makhluk bernyawa, termasuk kita manusia, rezekinya pun Allah jamin. Terus yang harus kita takut ini apa? Di surah An-Nisa ayat ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Yang maksud lemah di sini adalah lemah urusan akhiratnya. Jangan sampai kita tinggalkan generasi penerus kita lemah sholatnya, lemah bacaan Qur'annya, lemah dia untuk selalu berangkat ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang kita hadirkan, yang kita setting adalah seorang anak yang jago S1, S2, S3 tapi tak pandai dia baca Quran. Rugi, salah setting. Jangan sampai yang kita setting adalah anak yang jago bahasa Perancis, bahasa Korea, bahasa Jepang tapi tak pandai dia baca Quran. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Allah firmankan di surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang telah diberi Allah kitab Al-Quran, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mana yang panjang dia baca panjang, mana yang pendek dia baca pendek, mana yang ikhfa, mana yang idgham, mana yang dengung, mana yang samar, mana yang mat tabi'i, mana mat far'i, mana yang 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Banyak PR yang harus kita pelajari, dan itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi itu pelajaran untuk kita semua. Haqqa tilawatih, ketika kita membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang ingkar, Quran pun tak pernah dibaca, terakhir hatam waktu kecil, terakhir hataman waktu SD, habis itu tak pernah disentuh lagi Al-Quran, faulaika humul khasirun, dia termasuk orang-orang yang rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Karena banyak orang tua hari ini terbalik. Ketika anak tak naik kelas, dimarah 3 hari berturut-turut. Padahal belum tentu rapot tuh dibawa dalam kubur, ditanya malaikat. Tapi ketika anak tak sholat subuh, biasa-biasa saja. Ketika anak tak pandai bahasa Inggris, disuruh tuh belajar bahasa Inggris, bayar 6 juta pun sebulan dibayar. Padahal belum tentu bahasa Inggris ini ditanya malaikat nanti di alam kubur. Tak mungkin ketika kita masuk kubur, malaikat nanya what's your name. Pasti yang malaikat tanya adalah Quran kita, sholat kita. Ini menunjukkan introspeksi yang luar biasa kepada diri kita. Jangan sampai kita habiskan generasi anak muda kita hanya kepada perihal-perihal dunia mereka saja. Karena yang paling penting, bagaimana hubungan mereka kepada Allah, kepada masjid, kepada Al-Quran menjadi lebih baik dan lebih baik, sehingga hidupnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi belajar Al-Quran gratis.
Di masjid menyediakan bacaan Quran gratis. Di masjid menyediakan guru Quran gratis. Tak datang. Ya Allah, ini rugi yang luar biasa, rugi. Ruginya rugi kuadrat. Udah dikasih guru Quran gratis, padahal guru ini ngajarkan dunia akhirat nih ilmu, tapi tak datang. Maka jangan sampai kita seperti binatang, dikasih makan kita datang, dikasih makan gratis kita datang, diundang untuk ngaji gratis kita tak datang. Karena apa yang membedakan kita dengan binatang, apa yang membedakan manusia dengan binatang, terletak kepada ketika Allah mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap datang. Diajak makan, orang beriman datang. Diajak sholat, hayya 'alas shalah, orang beriman datang. Diajak ngaji di masjid, orang beriman pun datang. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa jid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati wa ummati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, Allah berfirman di surah Al-Asr, ketika Allah berani bersumpah dalam Al-Quran, menunjukkan sesuatu yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat amat penting sekali. Karena waktu terus berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tak terasa baru saja kemarin, tahun lalu kita lebaran, ini lebaran lagi. Tahun lalu kita masuki bulan Ramadan, ini baru saja kita meninggalkan bulan Ramadan. Tahun lalu kita melaksanakan sholat Id, ini baru lagi meninggalkan sholat Id. Jangan sampai tahun demi tahun tidak ada peningkatan kualitas kita kepada Al-Quran. Yang belum pandai lancar baca Quran, yuk kita semangat belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar membaca Al-Quran, yuk kita semangat buat program 1 hari 1 juz. Kalau tak mampu 1 hari setengah juz, tak mampu pun 1 hari 1 lembar. Yang penting istiqomah, setiap hari kita baca Al-Quran. Yang sudah biasa baca Quran setiap hari, yuk kita tingkatkan, kita semangat menghafal Al-Quran. Yang sudah semangat menghafal Quran, semangat murojaahnya jangan lupa. Yang sudah semangat murojaahnya, yuk kita kaji juga Quran bil Quran ini. Kita kaji ayat-ayat Allah ini, kita renungkan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena waktu terus berjalan, apalah artinya hidup 1000 tahun kalau tidak ada peningkatan bacaan kualitas Al-Quran kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan bersama ayat-ayat Allah. Kita diberikan keistiqomahan kepada Al-Quran, kita diberi keistiqomahan untuk selalu mendekat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا خادي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah Tuhan kami, banyak dosa di mata kami ya Allah, banyak dosa di telinga kami, tangan kami, mulut kami, kaki kami ya Allah, banyak dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Tak ada artinya semua prestasi dunia, mobil, rumah yang kami miliki hari ini jika tidak mendapatkan ampunanmu ya Allah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni juga kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah Engkau panggil ya Allah. Yang masih hidup sehatkanlah lahir batin kehidupannya ya Allah, berikan rezeki yang berkah berlimpah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah Engkau panggil ya Allah, lapangkan alam kuburnya, jadikan setiap ibadah kami, amal soleh kami, solat kami, bacaan Quran kami, sedekah infak kami sampai mendatangkan cahaya yang terang benderang di alam kubur mereka semua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami baiti jannati, rumah yang senantiasa membawa keberkahan, membawa suasana surga yang bukan hanya berkumpul di dunia ini saja ya Allah, tapi juga kami Engkau izinkan berkumpul di surgamu nanti ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami ziarah ke makam Rasulmu ya Allah, sembari kami umroh haji ke Baitullahmu bersama orang-orang yang kami cintai, yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ringankanlah sakratul maut kami ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ringankan sakratul maut kami ya Allah, sehingga mudah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Ya Allah, ringankan sakratul maut kami ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut, sehingga mudah kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.